Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deswita Wijaya dengan NIM 2412768. Nah, di sini saya akan membawakan akan menjelaskan materi tentang anak berkebutuhan khusus dengan ini tunarungu. Nah, sebelum itu kita itu harus tahu tunarungu itu apa. Nah, tunarungu itu adalah kondisi di mana kita itu kehilangan kemampuan mendengar yang bisa terjadi sejak lahir atau setelah lahir. Nah, karena biasanya pendengaran itu sangat berkaitan dengan kemampuan berbicara. Nah, dan kemampuan berbicara anak tunarungu biasanya juga mengalami kesulitan dalam berbicara atau biasa sering disebut tunawicara. Nah, meskipun tidak semua jenis-jenis tunarungu itu berdasarkan tingkat keparahannya itu ada yang ringan, ada yang ringan itu kayak masih bisa mendengar suara tertentu. Kalau yang sedang itu kayak kesulitan mendengar percakapan normal. Kalau yang berat itu biasanya kayak hanya bisa mendengar suara keras doang. Kalau yang berat itu kayak dia udah total nggak bisa mendengar sama sekali. Nah, kalau yang ciri-cirinya itu, ciri-ciri tunarungu itu biasanya dia itu nggak merespon saat dipanggil atau terlambat bicaranya. Kayak misalkan tidak berkembang juga nih secara lisannya. Nah, sering melihat gerak bibir saat orang berbicara gitu. Nah, menggunakan bahasa isyarat atau gerakan tubuh. Nah, kayak kesulitan mengikuti instruksi verbal. Nah, biasanya penyebab tunarungu itu ada faktor genetik, ada yang keturunan, atau infeksi saat kehamilan. Nah, misalnya kayak rubella tuh, kan itu kan kelahiran prematur atau komplikasi saat lahir. Nah, itu tuh paparannya itu kayak suara keras, penyakit atau cedera pada telinga. Nah, dampaknya itu biasanya pada perkembangan bahasa dan komunikasinya, keterlambatan bicaranya juga, sosial emosionalnya, bisa merasa terisolasi akademiknya. Nah, kesulitannya itu biasanya memahami pelajaran berbasis verbal. Terus penanganan dan pendidikan anak tunarungu itu tetap bisa berkembang optimal dengan penanganan yang tepat. Nah, seperti kayak misalkan penggunaan alat bantu dengar atau implang koklear. Nah, pembelajaran bahasa isyarat itu biasanya ada yang terapi, ada yang bicara, ada yang metode, ada yang komunikasi khusus atau oral manual atau total communication. Nah, dukungan keluarga dan guru BK juga itu berperan. Nah, kalau misalkan peran bimbingan dan konselingnya itu apa sih gitu ya. Nah, dalam konteks BK itu kayak kita itu membantu anak mengembangkan kepercayaan diri. Nah, kayak membantu beradaptasi, kayak sosial di sekolah itu kan memberikan layanan nih, memberikan layanan konseling individu atau kelompok. Nah, terus dia itu mengedukasi teman sebaya agar lebih inklusif. Nah, jadi kayak kesimpulannya itu ya, ABK atau tunarungu itu bukan berarti tidak mampu belajar, tetapi mereka membutuhkan cara dan pendekatan yang berbeda dalam berkomunikasinya itu. Mungkin segitu aja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.